kisah duka dan bayang tanpa henti. Di sebuah desa yang letaknya agak terpencil, dikelilingi hutan lebat dan bukit yang sering diselimuti kabut tebal, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Sejak kecil Jaka tumbuh dalam kemiskinan yang sangat berat. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, sering dihina tetangga, ditipu teman, dan hidupnya selalu dipenuhi kesulitan. Semakin ia berusaha berjuang dan bekerja keras, semakin nasib berpaling darinya. Harta tak pernah terkumpul, kepercayaan selalu dikhianati, dan harapan demi harapan selalu berakhir dengan kekecewaan mendalam. Hatinya perlahan tertutup luka yang tak terobati. Ia merasa dunia ini sangat kejam dan tidak adil. Orang-orang yang disayanginya pun perlahan menjauh. Kesepian yang amat dalam melingkupi setiap langkahnya. Suatu hari, datanglah musibah yang menghancurkan sisa-sisa semangatnya. Hartanya yang sedikit habis terbakar, dan ia difitnah atas kesalahan yang tak pernah diperbuatnya. Dalam keputusasaan yang memuncak, pikiran gelap mulai merayap di benak Jaka. Ia berpikir, jika hidup hanya membawa derita, jalan keluarnya hanyalah mengakhiri semuanya. Ia tidak tahu bahwa pilihan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari penderitaan yang jauh lebih panjang dan mengerikan. Di sisi lain desa itu pula, bertinggal seorang pemuda lain bernama Bara. Ia bukan orang miskin, bahkan ia cukup kaya, namun hatinya diselimuti rasa iri, dendam, dan kebencian yang tak terpuaskan. Ia memiliki musuh yang ia anggap sumber segala kegagalannya. Lama dipendam, akhirnya api amarah itu meledak begitu saja. Satu malam yang gelap gulita, tanpa bintang dan bulan, kabut turun begitu tebal hingga jarak dekat pun tak terlihat. Bara membawa niat jahat ke rumah orang yang dibencinya. Tanpa ragu, ia melakukan perbuatan keji menghilangkan nyawa manusia yang suci karena rasa benci yang buta. Darah menetes di tanah, jeritan pendek terhenti seketika, dan ketenangan malam berubah menjadi kuburan dosa yang abadi. Bara lari dengan jantung berdebar, namun ia berpikir perbuatannya tak akan pernah terungkap. Apa yang terjadi setelahnya? Kisah Jaka yang bunuh diri. Saat Jaka mengambil nyawanya sendiri, dunia tak ikut berhenti, namun bagi jiwanya, pintu rahmat tertutup rapat. Tubuhnya dikuburkan seperti biasa. Namun jiwanya tidak pernah tenang. Ia terperangkap selamanya dalam keadaan saat ia mati penuh rasa putus asa, rasa sakit, dan keyakinan keliru bahwa Tuhan tidak berkuasa menolongnya. Ia tidak bisa berjalan bebas ke alam baka. Ia terikat pada tempat kejadian dan perasaan yang melatar belakanginya. Setiap malam, terutama saat kabut turun atau angin berhembus dingin, ia terlihat merayap dengan wajah pucat. Mata basah penuh air mata dan penyesalan yang terlambat. Ia mencoba memanggil-manggil orang hidup, namun suaranya hanya seperti desisan menyayat hati yang tak pernah didengar sepenuhnya. Ia terus-menerus merasakan sakit yang sama berulang-ulang tanpa henti, seolah-olah momen kematiannya berulang terus tanpa ada ujungnya. Ia tahu telah merusak amanat hidup yang diberikan Tuhan, namun penyesalan itu datang terlambat. Ia berkelana sebagai bayang-bayang yang lapar kedamaian, namun tak pernah menemukannya. Menakuti bukan karena jahat, melainkan karena penderitaannya sendiri yang tak tertanggungkan. Orang yang melewati tempat itu sering merasa berat di dada, sesak napas, dan tiba-tiba merasa sangat sedih atau ingin menangis tanpa alasan. Terkadang terlihat wujudnya berdiri tampak bingung, seolah bertanya mengapa ia begitu bodoh dahulu. Kisah Bara si pembunuh. Bara mengira ia telah menghapus orang yang dibencinya. Padahal, ia sesungguhnya telah melukai jiwanya sendiri selamanya. Sejak peristiwa itu, ia tak pernah bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah korbannya selalu hadir dimanapun ia berada saat makan, minum, berjalan, bahkan saat bersembunyi di ruangan terkunci dan gelap sekalipun. Ketika ajal akhirnya tiba bagi Bara, kematiannya datang dengan ketakutan luar biasa. Ia diseret ke dalam kegelapan yang tak bertepi. Setelah dimakamkan, jiwanya tidak terlepas dari beban darah yang menumpahkannya. Ia terikat oleh janji setan dan akibat perbuatan keji itu. Bara sering terlihat berkelana dengan tatapan liar, penuh amarah namun juga ketakutan hebat. Tubuhnya sering terlihat penuh luka, berdarah, dan berjalan tak tentu arah. Kadang mengecek manusia, kadang berteriak menantang langit. Ia mengganggu siapa saja yang melintas, berusaha menularkan rasa benci dan kejahatan yang hidup di dalam dirinya. Ia terikat pada tempat pembunuhan itu.
juga pada tanah yang terkena darah korban. Sering terdengar suara pertengkaran atau jeritan kesakitan di tengah malam dari arah tempat kejadian. Kabut di sana terasa lebih tebal. Bau anyir dan besi berdarah kadang tercium, dan jika ada orang yang berani lewat di jam-jam sunyi, ia bisa merasakan hawa panas yang menyengat, disertai keinginan tiba-tiba untuk marah atau membenci. Tanpa sebab itulah pengaruh jiwa yang penuh dosa pembunuhan itu. Sedangkan jiwa korban yang dibunuh itu sendiri, korban yang tidak bersalah sebenarnya berada dalam perlindungan. Namun ia pun memiliki ikatan rasa keadilan yang menuntut pertanggungjawaban. Ia tidak berkelana mengganggu seperti pelakunya. Namun keberadaan dosa itu menjadikan tempat itu diselimuti kutukan sampai kebenaran terungkap atau ampunan diusahakan. Penutup. Orang tua zaman dulu sering berkata, bunuh diri adalah perbuatan yang melukai jiwa sendiri, sehingga jiwa terperangkap dalam rasa sakit dan keputusasaan abadi. Membunuh orang lain adalah merobek tatanan Allah dan menumpahkan darah yang suci. Maka pelakunya akan terikat pada rasa bersalah, ketakutan, dan kegelapan tanpa jalan pulang. Kisah Jaka dan Bara berjalan beriringan dalam legenda desa itu. Dua nasib gelap yang mengingatkan siapa saja yang lewat bahwa di dunia ini, perbuatan jahat dan keputusasaan tidak pernah mati begitu saja. Mereka meninggalkan jejak yang terasa, terlihat, dan menyentuh hati siapa saja yang masih mampu merasakan betapa berharganya nyawa dan betapa maha besarnya bahaya menyerah pada amarah maupun keputusasaan. Hingga hari ini, jika malam amat sunyi, kabut turun tebal, dan angin berhembus kencang melewati bukit itu, orang berbisik bahwa mereka masih ada di sana. Satu meratap menyesal, satu lagi berkelana penuh kebencian. Keduanya tak pernah berdamai dengan keadaan, terperangkap selamanya dalam kisah mengerikan yang mereka buat sendiri dari awal sampai akhir.